Akhirnya dia naik ke ke kendaraan si apa namanya? Yang tadi Solihin. Ya, ya berdua Imron Nasihin ini berdua, Nasihin berdua ya. Dia situ naik. Dia mencurigai karena penumpangnya itu tidak ada yang bicara sama sekali tanya. Dibukain pintu, Bapak, Ibu silakan segala macam, itu cuma naik aja. Cuma naik. Datar, mau gini kali datar. Ngomong apa? Datar. Tapi manusia di jalan-jalan diem semua segala macam. Manusia itu memang sombong. Iya, bukan sombong atau apa. Ini kan yang jadi pertanyaannya juga, mereka mencurigai apakah ini memang manusia asli, gitu ya, atau memang bukan. Karena sombong-sombongnya orang mah, kalau ditanyakan, apalagi kan dalam konteks itu menolong. Pasti kan dijawab. Nah, akhirnya udah. Pada saat itu, karena memang si itu udah mengambil uang gitu kan, ngambil uang yang udah dibungkus dengan kain itu di situ, ya, disimpanlah. Akhirnya dibawa tuh penumpang itu untuk menuju yang tadi Purbolinggo itu, tempat istirahat Purbolinggo. Nah, ketika itu bis si Imron itu jalan, bro, membawa penumpang yang dari bis yang satunya lagi, akhirnya apa? Sekitar 15 menit perjalanan, ya, itu terpelanting mobil itu. Terpelanting itu apa? Semacam kayak gecol. Gecol. Iya, bahasanya kan apa sih pelanting ya, pokoknya ke pinggir jalan ngepot slip yang akhirnya menyebabkan gecol. Nah, yang akhirnya menyebabkan mobil itu bukan tabrakan sih, ya gecol. Iya, slip. Gitu. Nah, ketika Imron Nasihin ini dan Nasihin ini bangun, gitu kan? Ternyata bangunnya itu, bro, bukan ada di dalam bis. HS. Oh iya, maksudnya bukan dalam mobil, tapi ada di semacam nuansa seperti taman, ya. Kenapa lagi? Kaget. Kok aneh bisa di taman? Iya, ini kan si Imron ini menceritakan. Ya, ada di dalam taman. Di mana di dalam taman itu adalah si Imron ini melihat gitu ya, si Nasihinnya itu sedang ditarik, bro, sama orang-orang yang ada di dalam bis yang dianterin itu. Tariknya gimana, bro? Ya pelan-pelan dia kalau itu cerita sih, tariknya dia perlahan-lahan tuh bener-bener kayak yang bajunya dilepas gitu, pelan-pelan gitu. Tapi si Nasihin ini udah gak bisa ngomong apa-apa. Dia cuma bisa menangis dan berteriak, tapi tidak mengeluarkan suaranya. Bisu berarti, bro. Apa? Bisu? Nggak tahu. Tapi dalam aslinya kan dia nggak bisu. Nggak bisu ya? Iya, orang kadang-kadang kan suka ngobrol apa segala macam. Tapi kenapa nggak teriak, nggak ada suaranya, kan bingung ya? Itu kan alamnya bukan di alam ini. Pokoknya alam Dukun. Iya, Dukun penyanyi beda lagi gitu kan. Ketika udah di kecelakaan itu, mereka bangunnya itu bukan di dalam bis, tapi di sebuah alam beda lah, gaib, alam beda, di mana si Nasihin ini ditarik perlahan. Nah, perjuangan, bajunya diambil, pakaiannya diambil, ya, pelan-pelan si Nasihin ini seolah ingin minta tolong gitu ya, tapi apa daya, Imron ini nggak bisa. Nah, perlahan-lahan itu menjauh tuh, bro. Bayangan si Nasihin menjauh gitu ya. Nyanyi nggak? Ada nyanyi nggak backsoundnya? Kenapa? Ada bayangmu. Kalau nggak salah waktu itu lagunya bukan itu. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Bagaimana kalau aku tidak? Ada, mereka bestie banget kan berdua. Baik-baik saja. Kayak gitu, bro. Di alammu. Bukan. Gue lanjut apa enggak? Lanjut. Asal lingan tuh, karaoke tuh. Terus? Tariklah jauh. Semakin menjauh, akhirnya menghilang. Nah, ketika menghilang itu, si Imron ini terbangun. Sadar dia ya. Sadar dengan keadaan keadaan yang udah hampir subuh gitu ya, sudah semakin terang, dengan kondisi mobil yang sama, gecol atau slip di pinggir jalan, tapi dengan penumpang yang tidak ada. Nggak ada, kosong. Terus juga bahkan si ininya sendiri, si Nasihinnya itu kan dia yang bawa mobil, Nasihin di bawa mobil itu tidak ada juga. Gila, Nasihin. Tapi udah lapor polisi?
Kaca embun, karena pagi kan bolong dingin yang gue baca. Ada kaca embun di situ, kan kalau kaca embun suka bias ya. Di situ ada tulisan. Apa? Nasihin ikut bersama kami. Gila, itu hantu lagi-lagi gua bertemu dengan hantu yang pinter nulis. Gila bro, masa hantu pinter tuh sekolahnya di mana? Jangan salah. Kalau dia hantunya nggak pinter, makanya tuyulnya nggak bisa ngambilin duit. Pinter. Kalau ada di situ, bro, misalnya lu ada di situ, minta bro biar nulisin berapa besok nomor yang keluar, bro. Makanya buat kode kan. Akhirnya nasihin tidak ada. Tidak ada. Nah, udah gitu banyak mobil lalu lalang gitu kan, yang yang keliling lihat itu, tanyalah Pak gimana. Akhirnya dia menceritakan keadaan begini, kondisinya begini. Jadi sampai sekarang itu Nasihin masih menjadi DPO, daftar pencarian. Kalau bukannya DPO itu untuk penjahat doang, bro. Oh iya, salah gua. Iya, penjahat doang. Orang hilang apa dong? Orang hilang aja. Dicari orang hilang. Kalau dia udah punya orang bersalah lu, kayak lu penjahat nih, lu dicari baru namanya DPO. Gimana sih? Gua udah serius-serius aja gua melihat kuncian kreator gua pinter banget. Ceritanya mah bener. Cuman gua salah menyebutkan DPO-nya itu aja. Gitu ya, sampai sekarang nggak ketemu, bro. Nggak ketemu. Gila. Gua kalau ada di situ, bro, gua nggak bingung gua. Oh, nggak ada pakaian body lagi dah, begitu. Biasaan dah. Kagak bro, itu gua bisa ngebayangin gimana kondisi pada saat itu ya. Iya, jadi sama keluarga mencari sampai ya polisi pun menyerah ya, karena nggak ada bukti itu penculikan, begal, pembunuhan gitu. Sampai memang ada semacam kayak paranormal lah ya, orang pintar dari situ bilang bahwa memang hutan Baluran itu selalu minta untuk semacam kayak wadah lah. Wadah itu bahasa Sunda. Ya kan sama aja. Pase ai. Tumbal ban. Atau tumbal gitu. Karena pada saat ada yang bocor, Bo. Kenapa? Gak ada yang bocor. Tambel itu. Ya. Tambel lu makan begini. Sambal ya. Beda lagi. Nah, jadi begitulah. Karena memang dia bilang apa? Ting Ting nyanyi sambal kemarin. Sambal ado. Mungkin jauh kemana-mana nih. Jadi makanya perjanjian untuk membuka akses jalan itu adalah selalu meminta tumbal untuk kita nggak ada yang tahu. Ya nggak ada tahu ya mungkin memang bisa jadi bisa enggak ya. Iya. Bisa jadi bisa kan tidak, atau memang sudah takdir, bro. Cerita keadaan juga. Ya atau memang sudah takdir kayak gitu, bener nggak, bro? Iya. Intinya kalau ke hantu kita jangan sampai takut. Ke hantu takut, tapi ke orang tua kita malah takut. Nasihatnya kan begitu. Itu kejadian itu kan antara ada dan tiadanya, kita nggak ada yang tahu juga. Apakah memang nyata, apakah saya bohong, nggak tahu juga. Nggak tahu ya. Gitu ya. Ya udah, paling penting kan konten tetap ada. Oh betul. Kalau gitu, gua pergi dulu ya, bro. Mau kemana lagi? Nyariin Nasihin.